Topik hari ini mungkin adalah topik yang paling tidak populer, yaitu kekudusan. Apa yang saudara pikirkan kalau mendengar kata kudus? Rasanya serius, mendesak, dan penting, namun kita tidak begitu ingin memikirkannya. Kita juga pasti berpikir kekudusan tidak ada hubungannya dengan kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan. Betul, pada nyatanya kekudusan adalah kata yang tidak populer. Orang-orang menyukai kegembiraan, kesenangan, keamanan, dan makanan enak. Manusia bahkan tidak suka memikirkan kekudusan. Akan tetapi kata yang paling digunakan para malaikat saat menyembah Allah adalah kudus. Oleh sebab itu, bisa jadi karena ini kita merasa tidak seru dan tidak menyenangkan saat berpikir tentang Tuhan. Saudara sekalian mungkin berpikir bahwa Allah seperti kakek yang menolong kita saat kesusahan dan menuntun kita ke surga saat kita mati nanti, tapi Allah tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesenangan. Tuhan yang menciptakan dunia ini adalah pribadi yang sangat kreatif. Tuhan sangat memahami betul akan kesenangan dan kegembiraan. Sukacita yang kita nikmati hanyalah sedikit dari kenikmatan yang dimiliki Allah. Saya ingin menyampaikan bahwa ada kesenangan, kebebasan, dan kehidupan yang sejati di dalam kekudusan. Pertama, kekudusan seperti pagar. Kita akan merasa aman kalau ada pagar, bukan? Hal ini melindungi kita dari ancaman eksternal. Kita bisa benar-benar bermain dengan senang kalau kita merasa aman. Kita tidak bisa pergi jalan-jalan dengan nyaman saat pergi ke tempat yang bisa membahayakan kita, bukan? Kita bisa melihat bahwa arti dari kekudusan adalah dibedakan, sengaja dipisahkan, khusus, dan lain sebagainya. Di dalam pagar adalah tempat yang berbeda dan khusus. Tuhan berfirman kepada kita, "Kuduslah engkau." Dia berfirman seperti ini bukan karena tidak suka melihat kita bersenang-senang seperti kakek yang jahat. Justru sebaliknya. Allah ingin kita benar-benar menikmati keamanan dan kesenangan yang sejati. Pada saat kita berpikir untuk melakukan kejahatan, kita akan merasa seru dan menegangkan. Namun sebenarnya pada saat kita melakukannya, kejahatan ini membosankan dan sukacita akan lenyap. Sebaliknya, saat kita memikirkan kebaikan, kita akan merasa tidak seru dan membosankan. Namun setelah dilakukan, kita akan merasa sukacita dan bernilai. Kita hanya bisa menikmati sukacita yang sejati kalau kita menyesuaikan kekudusan Allah yang menciptakan dunia ini. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kedua, kekudusan memberikan kemerdekaan. Kebebasan sejati nyata hanya dengan adanya kewaspadaan. Hidup kelihatannya lebih bebas kalau tidak ada hukum, namun saudara sekalian akan melihat hal yang sebaliknya di tempat seperti itu. Di setiap negara pasti ada daerah yang rawan. Tempat itu lebih bahaya dari tempat lain. Di sana tidak ada hukum. Kelihatannya bebas karena tidak ada hukum, namun pada kenyataannya kita malah tidak bebas berjalan di jalanan. Perlawanan, bukan? Hanya di dalam kekudusan saja terdapat kebebasan yang sejati. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah adalah roh yang kudus. Hanya dengan adanya roh kudus kita akan merasa merdeka. Ketiga,
Di dalam kekudusan terdapat hidup sejati. Kalau kita tidak hidup terpisah di dunia ini, maka nantinya kita tidak bisa tinggal di surga, tempat yang istimewa. Alkitab telah memperingatkan kita. Contohnya ada di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau tidak saling berdamai dan hidup kudus. Tidak hanya sekadar tidak dapat melihat, kita tidak dapat hidup. Ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa orang-orang Kristen diancam dengan api neraka? Hal ini bukanlah ancaman, melainkan peringatan. Semua orang sedang berlari menuju tebing. Allah sedang berseru agar kita tidak berlari ke sana karena ujung dari tebing itu adalah maut. Tidak ada gunanya bantuan dari orang lain kalau kita tidak meraih tangan Tuhan. Akhir-akhir ini orang-orang mengantar untuk membeli masker. Hanya karena satu virus saja kita berusaha untuk menghalaunya. Bagaimana kalau bahaya mengancam keberadaan kita? Ketakutan akan datang menyelimuti semua orang saat penghakiman terakhir di depan Allah. Ini adalah hari di mana semua orang menuai apa yang mereka tanam. Manusia akan mencari tempat sandaran mereka saat penghakiman terakhir, namun sudah terlambat. Kita harus berpegang pada Yesus sekarang di dunia ini saat kita masih hidup. Kalau sekarang kita tidak berada di dalam Yesus, nantinya sudah terlambat. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk mengutuskan umatnya dengan darahnya sendiri. Hanya dengan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, kita bisa dikuduskan. Allah akan menyatakan kita kudus kalau kita percaya kepada Yesus. Kita harus menyatakan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup saling damai adalah kekudusan. Mengucap syukur di tengah-tengah masalah adalah kekudusan. Berdoa kepada Tuhan adalah kekudusan. Menyembah Tuhan adalah kekudusan. Tidak mengikuti lingkungan adalah kekudusan. Percaya kepada Tuhan saat ketakutan adalah kekudusan. Hidup saling bersukacita di dunia yang egois ini adalah kekudusan. Di dalam kekudusan ada sukacita, kemerdekaan, dan hidup kekal. Ada sebuah doa yang tertulis di 1 Tesalonika 3 ayat 13. Semoga doa ini terwujud bagi kita semua. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin.